kita akan membahas sebuah kisah nyata yang mengejutkan dan mengguncang hati nurani siapapun yang mendengarnya. Ini adalah kisah tentang Dominic Pelicot, mantan petugas pemadam kebakaran yang berubah menjadi predator seksual. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Dominic Pelicot dan Giselle adalah pasangan yang sudah bersama lebih dari 4 dekade. Mereka pertama kali bertemu tahun 1971. Giselle saat itu baru berusia 18 tahun. 2 tahun kemudian mereka pun akhirnya menikah dan memiliki 3 orang anak. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pada tahun 1975, mereka pindah ke desa Masan di kawasan Provence, Prancis. Di mata banyak orang, Dominic adalah suami yang sangat perhatian, ayah yang baik, kakek yang hangat, dan Giselle pun menyebutnya demikian. Tapi di balik topeng suami ideal itu tersembunyi sosok yang sangat berbeda. Pada bulan September 2020, seorang petugas keamanan menemukan Dominic Pelicot diam-diam merekam bagian bawah rok perempuan di pusat perbelanjaan. Kejadian itu memicu penyelidikan polisi, tapi yang terungkap kemudian jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan oleh siapapun. Dari hasil penggeledahan komputer Pelicot, polisi menemukan ribuan gambar dan video yang menunjukkan istrinya sendiri yaitu Giselle. Di video itu, Giselle ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan dilecehkan secara seksual. Bahkan dalam beberapa gambar, Giselle tampak telanjang dan melipat tubuhnya seperti janin, tidak bergerak dan tidak sadar. Dominic menggunakan forum di situs koko.fr untuk merekrut pria-pria asing guna memperkaos istrinya. Ia memasang iklan dengan judul tanpa sepengetahuannya lalu menjelaskan instruksi, datang langsung malam hari, jangan pakai parfum atau rokok, lepas pakaian sebelum masuk kamar, diam, dan langsung pergi jika Giselle menunjukkan tanda-tanda ia mulai sadar. Ia bahkan membagikan detail obat penenang yang ia gunakan untuk membius istrinya, yaitu lorazepam dan temesta yang dicampur ke dalam makanan atau minuman. Seorang ahli menyebutkan Giselle dalam kondisi lebih dekat ke koma daripada tidur. Hasil penyelidikan menunjukkan Giselle diperkaos sedikitnya 92 kali oleh 72 orang yang berbeda antara tahun 2011 dan tahun 2020. Para pelaku berasal dari berbagai latar belakang, seperti petugas pemadam kebakaran, perawat, jurnalis, bahkan kepala perusahaan. Beberapa dari pria itu adalah pria lajang, dan yang lainnya menikah atau sudah bercerai. Beberapa pelaku hanya sekali datang, tapi ada juga yang melakukannya hingga 6 kali. Astagfirullahalazim. Dominic tidak hanya merekrut, tapi juga ikut serta dalam pernikahan tersebut. Ia merekam, memberi arahan ke pelaku lain, dan menyimpan semuanya di komputernya. Ketika Giselle akhirnya mengetahui kenyataan tersebut, reaksinya menggambarkan luka yang tidak bisa dijelaskan. Dia membuatku jijik. Aku merasa ternoda, dikhianati. Rasanya seperti ditabrak kereta api berkecepatan tinggi, ucap Giselle. Giselle bahkan terinfeksi sedikitnya 4 penyakit menular seksual. Selama bertahun-tahun, ia merasakan kehilangan ingatan dan gejala fisik tanpa tahu penyebabnya. Ia sempat mencari pertolongan medis, tapi tidak pernah terfikir bahwa ia adalah korban dari suaminya sendiri. Yang lebih mencengangkan lagi, polisi menemukan folder dalam komputer Pelicot berjudul "Di Sekitar Putriku yang Telanjang". Di dalamnya ada foto Caroline Darian, putri mereka dalam kondisi telanjang dan diduga dibius juga. Ada juga gambar 2 menantu perempuan saat di kamar mandi atau sedang tidur. Semuanya diambil tanpa sepengetahuan mereka.
Caroline, kini berusia 40 tahun, langsung meninggalkan ruang sidang setelah foto-fotonya ditunjukkan. Ia sampai menulis buku berjudul, "Aku Berhenti Memanggilmu Ayah." Saya yakin saya juga dibius, tapi dia tidak akan pernah mengakuinya, tulis Caroline. Penyelidikan juga mengungkap bahwa kasus ini bukan pertama kalinya Dominic bersentuhan dengan kejahatan seksual. Pada tahun 1991, ia dituduh memperkaos dan membunuh agen real estate berusia 23 tahun di Paris. Tapi ia menyangkal. Tahun 1999, ia mencoba memperkaos wanita lain dan baru mengaku setelah DNA-nya cocok dengan bukti di TKP. Pola predator ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sidang Dominic dimulai pada tanggal 2 September 2024 di Pengadilan Pidana Vaucluse, Avignon. Persidangan dijadwalkan berlangsung hingga Desember. Sebanyak 50 pria pelaku juga diadili bersama. Beberapa pelaku mengaku bersalah dan yang lainnya mengaku tidak tahu bahwa Giselle dibius atau berdalih bahwa Dominic mengizinkan melakukan apapun pada istrinya. Pengadilan mendengar bahwa Dominic punya obsesi dominasi terhadap tubuh perempuan. Namun evaluasi psikiatris menyatakan ia waras secara mental. Jaksa menjelaskan, Dominic tidak hanya membius dan merekam, ia mengatur, mendorong dan memfasilitasi kekerasan seksual secara berulang. Meski punya hak memilih sidang tertutup, Giselle memutuskan persidangan dibuka untuk umum. Pengacaranya, Stephanie, mengatakan, itulah yang diinginkan oleh para penyerangnya, menutupi kasus ini. Tapi dia ingin dunia tahu, dia ingin suara korban tidak dibungkam. Giselle kini tengah dalam proses perceraian dan siap menghadapi seluruh kenyataan pahit di ruang sidang. Ia harus menyaksikan ulang video penyerahan dirinya sendiri, video yang bahkan tidak ia ingat pernah terjadi. Caroline, sang putri, berkata bahwa ia hidup dalam ketakutan bahwa dirinya juga pernah diperkaos oleh ayahnya sendiri. Dalam sidang, jaksa menyebut bahwa Dominic mengumpulkan foto-foto Caroline selama bertahun-tahun, bahkan saat ia masih remaja. Pengacara keluarga tersebut menyebut proses sidang ini sebagai ujian yang mengerikan, tapi juga satu-satunya jalan menuju penyembuhan. Giselle dan anak-anaknya ingin kebenaran terungkap dan dunia tahu siapa Dominic sebenarnya. Kasus Dominic Pelicot sangat menggegerkan Prancis. Diskusi nasional tentang kekerasan rumah tangga dan kejahatan seksual meledak. Isu tentang subordinasi kimiawi membius korban untuk diserang menjadi sorotan hukum. Pemerintah mengingatkan kembali komitmennya sejak Grenell Roundtable 2019 yang merancang 30 langkah perlindungan terhadap perempuan, termasuk revisi undang-undang. Kasus ini menjadi pemantik perubahan, sebuah bukti bahwa kekerasan dapat terjadi bahkan di dalam rumah oleh orang-orang yang paling dekat. Giselle, Caroline, dan seluruh keluarga Pelicot kini memikul beban yang tidak layak mereka tanggung. Mereka adalah korban dari seseorang yang seharusnya melindungi, bukan menyakiti. Tapi di tengah kehancuran itu mereka berdiri, berbicara, dan menuntut keadilan. Ya, jadi itulah guys kisah tentang Dominic Pelicot, seorang suami yang tega membius istrinya sendiri dan mengundang para pria untuk melakukannya. Terima kasih yang telah menyimak kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.